Habib Husin bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib Keramat Luar Batang, begitu orang menyebutnya. Habib Husin bin Abu Bakar Al-Aidrus lahir di Miqab, dekat Hazam, sebuah desa di Hadramaut. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang. Beliau sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah menginjak usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husin kepada seorang ulama sufi pada masa itu. Di sanalah Habib Husin menerima tempaan pembelajaran thariqah. Sang guru memandang bahwa Habib Husin memiliki kelebihan dan perilaku yang lain dari teman-teman sebayanya. Setelah menginjak dewasa, beliau berkeinginan untuk melakukan perjalanan dakwah untuk menciarkan Islam ke belahan bumi Allah. Maka Habib Husin segera menemui ibunya dan mengutarakan niatnya itu. Walau dengan berat hati, sang ibu pun memberi izin dan merelakan kepergian putranya tersebut. Habib Husin mencoba membesarkan hati ibunya seraya mengatakan, "Wahai ibuku, janganlah takut dan berkecil hati. Apapun yang terjadi akan aku hadapi, dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Habib Husin bergegas menghampiri kafilah yang berada di pasar. Setelah menemui kepala kafilah tersebut, akhirnya Habib Husin mendapatkan tumpangan dari rombongan kafilah yang akan berlayar ke India. Keesokan harinya berangkatlah Habib Husin bersama rombongan kafilah itu ke India. Sesampai di daratan India, beliau pun berpisah dari rombongan kafilah yang ditumpanginya itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah Habib Husin di kota Gujarat yang kala itu penduduknya mayoritas beragama Buddha. Pada saat itu kota tersebut sedang dilanda kekeringan yang berkepanjangan, sehingga kota Gujarat bagaikan kota mati. Tersiar kabar ada seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari negeri Hadramaut, yang tidak lain adalah Habib Husin bin Abu Bakar Al-Aidrus. Mereka pun menyambut Habib Husin dengan sambutan yang luar biasa. Para penduduk menganggap bahwa Habib Husin merupakan titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri dari bencana yang sedang melanda. Ketika itu Habib Husin mengajak penduduk untuk membangun sebuah sumur. Setelah sumur itu jadi, Habib Husin menengadahkan tangannya seraya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Tak berselang lama, maka hujan pun turun begitu derasnya. Negeri yang asalnya kering berubah menjadi makmur dan subur. Akhirnya penduduk yang selama ini menganut agama Buddha, mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Habib Husin. Mulailah babak baru bagi Habib Husin untuk berdakwah dan memberikan pengajaran tentang Islam kepada para muallim tersebut. Beliau menetap beberapa waktu di Gujarat. Tidak ditemukan sumber yang pasti tentang berapa lama Habib Husin bermukim di India. Setelah dirasa oleh beliau, tatanan kehidupan masyarakat kota Gujarat berubah dari mulai hilangnya bencana, kekeringan, hingga melanda. Hingga para penduduk yang menganut agama Buddha kini mereka memeluk agama Islam. Bersama pedagang dari Gujarat, Habib Husin meninggalkan daratan India dan berlayar melanjutkan dakwahnya ke daratan Asia Tenggara.
hingga sampailah beliau ke Indonesia, tepatnya di kota Batavia yang kala itu sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Habib Husin datang ke Batavia sekitar tahun 1746 Miladiah untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Waktu itu beliau diperkirakan masih berusia 25 tahun. Beliau datang melalui pelabuhan Sunda Kelapa yang kala itu dikuasai oleh VOC. Ada sebuah cerita unik mengenai kedatangan beliau. Dikisahkan bahwa beliau tiba pertama kali di Kampung Baru, daerah Pasar Ikan, Jakarta Utara. Daerah ini merupakan benteng pertahanan Belanda di Jakarta masa itu dan merupakan kawasan terlarang. Setelah diketahui oleh kompeni, akhirnya Habib Husin beserta pengikutnya diusir dan digiring keluar dari Teluk Jakarta. Tak berselang lama, Habib Husin dengan menaiki sebuah sekoci terapung-apung dan terdampar kembali ke tempat semula. Kemudian seorang Tionghoa Muslim asli Betawi bernama Haji Abdul Qadir menyelamatkan Habib Husin dan menyembunyikannya. Orang Batavia pun kemudian berguru kepada beliau. Bertambah hari, semakin banyak orang yang berkunjung kepada Habib Husin. Pesat minat masyarakat yang datang untuk belajar Islam kepada Habib Husin mengundang kekhawatiran para penguasa VOC kali itu. Hal ini dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Husin beserta para pengikutnya ditangkap dan dipenjara.